Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan membacakan sebuah kutaib As-Salafiyatu Qawaidu wa Usul. Kutaib yang berjudul tentang manhaj salaf yang memiliki kaidah-kaidah dan usul pondasi-pondasi. Dan kitab ini buah karya Syekh Ahmad Farid. Alhamdulillah, dengan terus sedikit demi sedikit kita bacakan, kita sekarang berada di poin terakhir, di usul yang ketiga, yaitu tentang at-tazkiyah. Dari paragraf-paragraf yang sudah kita bacakan bahwa manhaj salaf di antara usul ilmiah dakwah mereka adalah terus mentazkiyah umat ini. Dan yang dimaksud dengan tazkiyah adalah at-tauhid, berupaya agar manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini silakan dibuka bukunya halaman 39, paragraf yang pertama yang paling atas. Asy-Syaikh hafizahullahu taala yaqul fan nafsu tazku bit tauhid wa tazku ay ta'alu. Kata beliau, jiwa kita ini itu bisa ditazkiyah, disucikan atau dibersihkan hanya dengan tauhid. Dan beliau menginginkan dari kalimat tazku di sini adalah ta'alu. Maksudnya berarti jiwa kita ini bisa tinggi kelak nanti di hadapan Allah itu hanya dengan tauhid. Dan ini sangat sahih, karena serendah-rendahnya makhluk nanti di akhirat itu hanya ahlu syirki, karena kebalikan dari tauhid adalah syirik. Sedangkan sehina-hinanya manusia di dunia ini, ketika dia bertauhid, menjaga tauhidnya sampai meninggal, nanti di akhirat dia akan memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah. Maka betullah beliau mengatakan bahwa tazkiyah itu hanya dengan tauhid. Kalau kita ingin tinggi derajatnya di sisi Allah, ya hanya dengan tauhid. Wa tasluhu wa takmulu kadzalika bi ada'il wajibat wal iktsari min nawafilit ta'at. Beliau di sini baru menambahkan ilmu kepada kita bahwa jiwa kita juga tasluhu bisa semakin baik, wa takmulu dan semakin sempurna biadail wajibat, dengan memperbanyak melakukan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah.
kama anna nafsa tasiru dani'atan haqiratan la takadu tara min haqaratiha wa dana'atiha bisyirki billahi azza wa jalla wa bi ma'siyatillahi azza wa jalla. Katanya begitu juga jiwa-jiwa kita ini akan menjadi hina dina, ya, lawan dari tinggi mulia. Jadi jiwa kita bisa juga menjadi manusia yang paling hina, paling rendah. Ini disebabkan karena kesyirikan dan kemaksiatan. Seakan-akan penulis memberi pilihan kepada kita sekarang. Kita ini ingin diri kita ini menjadi tinggi, mulia, ataupun rendah, hina. Kalau kita ingin diri kita ini tinggi, mulia, maka tentu dengan memperbanyak ilmu agar kita menjadi orang-orang yang bertauhid, banyak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, terkhusus hal-hal yang wajib dan sunnah. Tapi kalau kita ingin semakin hina di hadapan Allah, ya, kita lagi membahas hinanya di hadapan Allah, rendahnya di hadapan Allah, tentu dengan apa? Dengan terus bermaksiat kepadanya, terkhusus dalam masalah syirik. Kita ini semuanya hadir, mudah-mudahan betul-betul mendapatkan ibrah yang besar, mendapatkan ilmu yang sangat besar, agar kita terus menjaga iman kita, menjaga ilmu kita, tetap bertauhid sampai akhir hayat, tetap beramal soleh, tidak pernah bosan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena baru-baru ini Allah menunjukkan kekuasaannya terhadap orang-orang yang terus tidak mau taat kepadanya. Cukuplah itu jadi sebuah apa? Sebuah renungan agar kita selalu mentaatinya, mengagungkannya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat yang 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang telah mentazkiyah dirinya, yakni alaha. Berarti secara tidak langsung penulis Syekh Ahmad Farid hafizahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita, kalau membaca surat Asy-Syams seakan-akan kita membaca seperti ini. Sungguh beruntung orang-orang yang telah meninggikan, ala kan meninggikan jiwanya, atau sungguh sangat beruntung orang yang apa? Wa tahharoha, orang yang mensucikan jiwanya. Wa namaha, orang yang terus menumbuhkan jiwanya tentu dengan ilmu. Wa kamulaha bit tauhidi wa ta'ati, dan terus menyempurnakannya dengan ilmu tentang tauhid dan ketaatan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi dan akan menjadi hina orang yang akan mencacatinya, mengkotorinya jiwanya. Makanya kata beliau, fatadsyiyatu aqsut tazkiyah. Tazkiyah itu sebuah istilah, ya, dalam bahasa Arab, itu kebalikan dari tazkiyah. Tazkiyah artinya mensucikan, meninggikan, menumbuhkan, sedangkan tazkiyah at-tahqiru wa tasghir. At-tazkiyah artinya at-tahqir, merendahkan, menghinakan, wa tasghir, mengecilkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 59, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Atau Allah akan memegangnya dengan kehinaan atau akan merendahkannya, dimasukkan ke dalam tanah. Maksudnya yukhfihi fit turab, menyembunyikannya di dalam tanah.
Fannafsu tasiru haqiratan dani'atan la takadu tara min haqaratiha wa min dana'atiha bisyirki wal ma'siyati lillahi ta'ala. Jiwa ini katanya tasiru akan menjadi haqiratan, hina, rendah, la takadu tara min haqaratiha, hampir saja benar-benar sangat rendah. Dan di antara yang membuat rendahnya jiwa kita itu bisyirki, dan melakukan kesyirikan, wal maksiati lillah, dan maksiat kepada Allah. Fa bidayatu tazkiyati inda salafiyina ahli sunnati wal jamaah hiya tauhidun. Maka tazkiyah ini kalau ingin dimulai, tentu ini menurut orang-orang yang bermanhaj salafiyah atau ahlu sunnah wal jamaah, yaitu hanya dengan tauhid. Yakni maksudnya an ta'rifa Allah azza wa jalla ma'rifatan sahihatan. Engkau mulai mengenal Allah tentu dengan pengenalan yang benar. Kama arrafana Allah azza wa jalla bi nafsihi wa kama arrafana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih kalau ingin mengenal Allah dengan benar? Kata penulis, sesuai dengan yang Allah kenalkan dalam Al-Quran, atau sesuai dengan yang Rasul kenalkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin tahu siapa Allah, bagaimana sifat-sifatnya, keagungannya, bagaimana juga kemurkaannya, ancaman azabnya, ya tentu harus Allah yang memberitahukannya kepada kita, ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukannya kepada kita. Barulah kita akan mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Karena ternyata ada saja ya, ternyata orang yang masih tidak percaya adanya Allah, masih saja ada orang yang tidak yakin dengan ancaman-ancaman Allah, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nanti biasanya orang itu akan menyesal ketika Allah baru menampilkan dirinya hanya dengan ya sakit atau musibah, baru dia akan menyesal dengan penyesalan yang tidak berharga lagi ketika sudah terjadi seperti itu. Cukuplah ya kabar-kabar yang kita dapatkan di medsos, ya informasi-informasi yang kita dapatkan dari sahabat kita tentang orang-orang yang melawan Allah, mengancam Allah, menantang Allah, lalu Allah berikan kepada mereka, harusnya sudah jadi cukup ibrah buat kita. Jangan sampai wal'iyadzubillah kita terus mendustakannya, kita terus mengingkarinya, bermaksiat kepadanya, karena ini hanya akan jadi penyesalan yang abadi. Thumma lazama hadhihi al-ma'rifata an tufarridallaha azza wa jalla wahdahu bitauhidil qasdi wat talab. Kemudian kalau sudah mengetahui tentang Allah dari dirinya sendiri, dari Allah maksudnya, atau dari Rasulullah SAW, maka lazimkanlah diri kita dengan pengetahuan itu untuk menyendirikan Allah, untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid yang diinginkan oleh Allah tentunya, dengan tauhid yang tentu ini yang maksud diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tazkun nafsu bi syai'in qabla an tazkwa bit tauhid awalan. Tidak mungkin katanya, tidak mungkin jiwa kita ini akan menjadi bersih, akan tinggi, melainkan dengan tauhid terlebih dahulu. Jadi jangan sampai bilang begini ya, kan pernah kita dengar ya, ada orang yang ingin melaksanakan perintah Allah, katanya apa? Bersihkan dulu hatinya. Bersihkan dengan apa? Katanya yang penting jangan mengganggu orang lain. Selama dia tidak mengganggu orang lain, itu dianggapnya sudah bersih hatinya. Padahal yang benar,
hati ini disebut bersih di sisi Allah itu ketika dia sudah mengenal tauhid dan menjauhi syirik. Barulah kita disebut bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat kata beliau, fa awwalu wajibin 'alal mukallafi huwa ma'rifatullahi azza wa jalla. Maka kewajiban pertama kali bagi kita nih yang sudah mukallaf, yang sudah terbebani oleh syariat, yaitu mengenal Allah azza wa jalla kama arrafana bi nafsih. Tapi mengenal Allahnya sesuai dengan yang Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran atau yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kenalkan. Lihat, kama arrafana bi nafsihi wa kama arrafana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ifradullahi wahdahu bil ibadat. Setelah itu ketika kita sudah mulai mentauhidkan Allah tentang apanya? Tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, mulailah kita beribadah kepadanya. Jadi nggak boleh bilang begini ya, yang penting mah kita tahu mana tauhid, mana syirik tapi tidak beramal. Kalau kata beliau, ini belum termasuk tazkiyah. Karena tazkiyah itu setelah mengetahui tentang tauhid Allah, lalu dengan demikian melaksanakan perintahnya, lalu untuk menyempurnakannya melaksanakan nawafil atau hal-hal yang sunnah. Hanya sekedar apa? Sekedar saling menasihati ya para guru, para sayyidah di antara kita ini, di antara kita yang harus terus ditingkatkan ya. Itu tentang yang sunnahnya, tentang yang sunnahnya. Karena insya Allah ya, sekali lagi di antara kelebihan kita ini kan terus ada kajian tentang apa? Tentang akidah, tentang manhaj. Tapi ada yang dilupakan oleh kita, yaitu tentang memperbanyak sunnah. Di antaranya apa? Di antaranya salat sunnah. Kadang-kadang ya ada sebagian orang itu menganggapnya karena sunnah jadi tidak dikerjakan. Nah, menurut Syekh di sini, kalau kita ingin semakin sempurna jiwa kita, itu dengan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, lalu juga menyempurnakannya dengan hal-hal yang sunnah. Apalagi kalau kita membaca hadis yang lain ya, tentang bagaimana kalau kita ingin ketika Allah menghisab kita pertama kali tentang sholatnya, lalu ternyata didapati ada yang kurang, ternyata Allah menyuruh malaikat melihat sholat sunnahnya, karena sholat sunnah itulah yang akan menyempurnakan kekurangan sholat kita. Apakah sholat kita bisa kurang? Karena Rasul sendiri yang menyampaikan kepada kita. Jadi sholat seseorang itu bisa terus berkurang pahalanya. Malah di hadis tersebut dikatakan sampai 1/10 ya hanya dapat pahalanya. Terus yang kedua, jangan lupa karena ada hadis yang lain, ternyata memperbanyak sholat sunnah itu di antara poin kita bisa bersama Nabi nanti di surga yang sama ya. Jadi kalau Nabi sudah dapat jaminan surganya paling tinggi, kalau kita ingin bersama beliau kelak surganya tinggi bersama beliau, jadi antaranya dengan memperbanyak sholat sunnah. Maksudnya ya mohon maaf ya, kita sekarang ini di sekolah biasanya memposisikan diri kita kan sebagai pendidik ya. Akhirnya karena kita memposisikan pendidik, yang mau tidak mau karena dilihat sama siswa, jadi harus sholat sunnah. Tapi kalau kita tidak memposisikan sebagai pendidik, artinya sudah di rumah, sudah di masyarakat, itu kita tidak melaksanakannya. Alasannya apa? Kan ini hanya sunnah. Mudah-mudahan ini jadi sebuah teguran ya buat kita, nggak boleh begitu. Ya, kita ingin apa? Hati kita ini betul-betul bersih, tinggi di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan murid-murid kita atau teman-teman kita. Antum perhatikan coba diri kita ini,
Kalau bukan dengan ilmu seperti tazkiyah ini, kita tidak bisa meninggikan jiwa kita. Ya, terutama tadi kalau ketika kita sendiri tidak ada murid atau teman-teman yang tahu. Ana pernah ditanya begini tentang seorang wanita ya. Jadi katanya istri kita ini ya, atau para wanita secara umum itu kan katanya kurang akalnya dan kurang agamanya. Lalu orang tersebut nanya ke anak, tapi anak nggak melihat itu katanya. Mereka sempurna, ibadahnya sempurna, akalnya sempurna, buktinya dia ngajarin dan seterusnya. Anak tanya, itu wanita posisinya di mana yang sempurna? Anak lihatnya di sekolah. Kata anak, kalau begitu wanita tersebut memposisikan dirinya sebagai pendidik, bukan asli dia seorang wanita. Kalau kita pengen tahu wanita itu ketika di rumah, sok gerak. Kalau lagi di rumah mah sholatnya jarang tepat waktu. Kalau di rumah mah kadang-kadang malas-malesan sholatnya. Kalau di rumah mah terlihatnya tidak terlalu taat sama suaminya. Di sekolah karena dia memposisikan dirinya sebagai pendidik, jadi harus terlihat baik sama orang. Ya. Nah, maksudnya jiwa kita ini bisa semakin tinggi, bisa semakin sempurna. Lihat kalimatnya kan tadi watasluhu watakmulu ya. Semakin baik jiwanya, semakin sempurna jiwanya itu ketika dia sudah mulai tahu ilmu bagaimana caranya biar jiwa ini suci, bersih, tinggi, mulia tapi di hadapan Allah. Ya, dengan terus mengetahui tentang Allah, karena Allah itu memberitahukan dalam Al-Quran kalau ingin jiwanya mulai bersih, mulailah kenal dengan yang namanya tauhid. Nah, dari ilmu itulah yang membuat jiwa kita jadi berubah drastis. Yang mau malas-malas sholat sunnah, tahu ada hadis Nabi seperti itu, jadi rajin. Karena kita ingin bersama Nabi di surga bersama beliau. Ketika kita ingin ngelawan, ya misalkan seorang istri sama suaminya, kita tahu bahwa ini akan menjadi sebab ya dilemparkannya ke dalam api neraka, jadi menahan dirinya. Ketika dia tahu sholatnya tidak diakhirkan, karena dia tahu kalau diakhirkan khawatir termasuk dalam ancaman Nabi orang yang lalai. Itu yang membuat dia semakin sempurna jiwanya. Ya, jadi jangan dianggap remeh tentang melaksanakan hal-hal yang sunnah. Karena memang jiwa kita ini ya, kalau tidak dibiasakan dengan hal-hal yang wajib, terus tidak disempurnakan dengan hal-hal yang sunnah, tidak akan pernah tinggi. Makanya tepat sekali yang kita baca sekarang. Jiwa kita ini akan semakin tinggi, semakin bersih. Pertama kali ya tentu dengan tauhid. Setelah itu dengan hal-hal yang fardu dan yang sunnah. Barang siapa yang sudah bisa melaksanakan seperti ini, dia akan ditinggikan oleh Allah dengan sendirinya. Meskipun dia tidak ingin apa? Tinggi. Allah yang akan membuat dia tinggi, bersih, mulia. Nah, ini ya yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Dan jangan lupa bersabar karena waktu kita kan cuman sedikit. Yang penting istiqomah, paragraf demi paragraf kita baca. Insya Allah lama-kelamaan juga selesai kitab ini. Nah, yang sedikit ini harapannya semakin menambahkan ilmu pertama, yang keduanya ada perubahan ya dalam diri kita masing-masing. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.